إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Jika salah seorang di antara kalian duduk tasyahud atau membaca tasyahud, falyasta'idz billahi min arba', maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab atau siksa jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan atau kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa doa ini dibaca ketika seseorang duduk tasyahud akhir. Mereka sepakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum membaca doa ini. Jumhur ulama, termasuk imam mazhab yang 4, mengatakan bahwa hukum membaca doa ini adalah sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan dan sangat dianjurkan. Akan tetapi sebagian ulama bahkan ada yang menghukuminya wajib membaca doa ini. Di antaranya adalah salah seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Tawus. Beliau pernah melihat anaknya sholat. Lalu setelah sholat beliau bertanya, apakah engkau membaca doa ini ketika di dalam sholatmu? Maksudnya ketika duduk tasyahud. Kata anaknya, tidak. Maka kata Imam Tawus, kalau begitu ulangi sholatmu. Imam Tawus menyuruh anaknya mengulangi sholatnya karena menganggap bahwa sholat yang dilakukan anaknya tidak sah, karena dia tidak membaca doa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini. Wallahu a'lam, terlepas dari adanya perbedaan di antara ulama apakah hukumnya wajib ataukah sunnah, yang jelas 4 perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yang apabila seseorang tidak terhindar darinya, maka dia pasti dalam kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, nasihat Syekh Utsaimin, kata beliau, maka tidak sepantasnya, tidak selayaknya seseorang bermudah-mudah meninggalkan membaca doa ini
dengan alasan hukumnya hanyalah sunnah, tidak selayaknya. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa adanya perintah dari Rasulullah SAW untuk senantiasa membaca doa ini di dalam sholat-sholat yang dikerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang oleh Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk berlindung daripadanya memang adalah perkara yang sangat serius. Bahkan perkara yang sangat menakutkan bagi seorang muslim. Tidak terbayang bagaimana sengsaranya jika salah satunya saja menimpa seseorang, apalagi sampai ke empat-empatnya, waliyadzubillah. Seperti di poin pertama misalkan, Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari siksa Jahannam. Kaum muslimin, Jahannam adalah nama salah satu dari 8 nama neraka. Yang kata Rasulullah SAW, panas api neraka itu 69 sampai 70 kali lipat dari panas api yang dipakai oleh anak Adam untuk memasak di dunia ini. Kalau kita merebus air, maka air tersebut baru akan mendidih atau matang ketika mencapai suhu 90 sampai 100 derajat Celcius. Nah, kalau api neraka Jahannam, sebagaimana kata Rasulullah SAW, panasnya 69 sampai 70 kali lipat dari panas api yang kita pakai untuk memasak di dunia ini. Maka 100 derajat dikali 69 maka sama dengan 6.900 derajat Celcius. 6.900 derajat Celcius. Seperti itulah kira-kira, wallahu a'lam, panasnya api neraka Jahannam. Padahal untuk melelehkan besi baja saja itu hanya butuh 1.300 sampai 1.500 derajat Celcius saja. Bayangkan jika seseorang dilemparkan ke dalam lelehan baja tersebut, bagaimana menyakitkan dan mengerikannya. Sementara neraka Jahannam itu panasnya 4 kali lebih dari panasnya lelehan baja. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan api neraka Jahannam begitu panas? Sebab ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjadikan tubuh mereka menjadi raksasa, menjadi sangat besar. Rasulullah menggambarkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata beliau, gigi geraham penduduk neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Yang pernah haji atau umrah tentu pernah melihat, bahkan mungkin tidak hanya melihat tapi pernah naik ke gunung Uhud. Bagaimana besarnya? Seperti itulah besarnya gigi geraham. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kulit penduduk neraka itu tebalnya kurang lebih 42 hasta atau sama dengan 20 meter lebih tebal kulit penduduk neraka seperti itu. Bayangkan kalau giginya besarnya seperti itu, kulitnya tebalnya seperti itu, bagaimana besarnya penduduk neraka. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka begitu besar dan kulitnya begitu tebal?
Maka di antara jawabannya Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, sungguh mereka akan kami lemparkan kelak ke dalam api neraka. Dan setiap kali kulit mereka yang tebalnya 20 meter tersebut hangus, baddalnahum juludan ghairaha, maka kata Allah, kami akan segera mengganti kulit tersebut dengan kulit yang baru. Begitulah seterusnya. Begitu hangus diganti dengan yang baru, hangus diganti dengan yang baru. Tujuannya apa? Liyadzuqul adzab, supaya mereka benar-benar merasakan siksa yang dahulunya mereka dustakan dan bahkan mungkin tertawakan ketika di dunia. Ini tujuannya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu, apakah api neraka jahanam hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik saja, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-140, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, semuanya dikumpulkan di neraka jahanam. Tapi apakah hanya untuk mereka saja? Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an. Setidaknya ada 10 golongan yang sempat khatib rangkum yang Allah sebutkan kelak mereka ini akan dilemparkan ke jahanam. Yang pertama, limun, orang-orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, suka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang-orang yang menghalang-halangi manusia untuk beriman kepada Allah, menghalang-halangi ditegakkannya syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi milik Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang kelima, seseorang yang sengaja membunuh seorang mukmin tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan di dalam Islam. Fajazauhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian yang keenam, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya padahal sudah jelas kebenaran disampaikan kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang mengolok-olok Allah, mengolok ayat dan Rasul-Nya, meskipun dengan alasan hanya bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah, apakah pantas Allah dan Rasul-Nya serta ayat-ayatnya dijadikan bahan candaan? Tidak pantas. Oleh karena itu bagi mereka juga balasannya adalah neraka jahanam. Kemudian yang ke-8, orang-orang yang suka berbuat zalim. Pemimpin yang zalim, atasan yang zalim, suami yang zalim, siapapun yang suka berbuat zalim, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Kemudian yang ke-9, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, atau ketika bayar zakat dia curang. Uangnya misalkan 1 miliar, mestinya dia bayar zakat 25 juta, tapi dia curang, dibayarkan hanya 10 atau 15 juta saja. Dia ingin menipu Allah, padahal sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri.
Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yang sempat khatib rangkum adalah orang-orang yang sangat ingkar dan keras kepala alias kepala batu. Allah berfirman dalam surah Qaf, surah yang ke-50 pada ayat yang ke-24, Al-Qiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Kata Allah, wahai malaikat, lemparkan dua orang itu, yang ini orang yang sangat ingkar dan keras kepala alias kepala batu, lemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Jahannam atau neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat bagi jin dan manusia. Jahannam adalah neraka yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, tidak kurang 77 kali disebut di dalam Al-Quran neraka jahannam. Dibandingkan dengan yang lainnya, malah yang lainnya hanya kadang sekali saja disebut. Dan jahannam adalah neraka yang paling banyak penghuni. Oleh karena itu, tidak heran jika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahannam ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita hanya bahas dua saja karena waktunya tidak memungkinkan. Kedua, Rasulullah memerintahkan kepada kita di dalam doa tersebut agar kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur atau siksa kubur. Kaum muslimin, ahlu sunnah wa jamaah meyakini bahwasanya siksa kubur itu benar adanya, bukan kisah fiktif, bukan cerita atau dongeng sebelum tidur, tapi benar adanya. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Dan hadis yang paling masyhur tentang azab kubur ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau bercerita, suatu hari Rasulullah keluar dan melewati pekuburan, lalu beliau mendengar jeritan dari dua kubur. Lalu beliau berkata kepada Ibnu Abbas, kata beliau, yu'adzibani, kata beliau, dua orang yang ada di kubur ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidaklah dua orang ini disiksa karena perkara yang besar. Menurut mereka perkara itu tidak besar. Qala bala. Kemudian Rasul mengatakan, padahal sungguhnya mereka melakukan perkara yang besar. Apa itu? Kana ahaduhuma, kata beliau, la yastatirun min baulihi. Salah seorang di antara kedua kubur ini, kata beliau, yang disiksa, kalau dia kencing, dia tidak membasuh bekas kencingnya dengan sempurna. Apakah itu kemaluannya ataukah tempat di mana dia buang air kencing tersebut? Tidak dia siram, sehingga orang-orang belakangan yang datang terganggu dengan bau aroma yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, ini berhati-hati. Dalam hadis lain beliau menyebutkan, hadis riwayat Imam Al-Hakim At-Tabrani dan Al-Bazzar, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing. Karena itu kata beliau, berhati-hatilah kalian terhadap air kencing. Jangan kencing sembarangan. Jangan kencing tidak disiram, tidak dibersihkan. Ini banyak terjadi. Tidak hanya di tempat-tempat toilet umum, bahkan di masjid-masjid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini selain menunjukkan bahwa adanya siksa kubur, juga menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan baik diri maupun tempat, dan sanksinya tidak main-main bagi orang yang melanggar. Apa itu? Disiksa di dalam kuburnya. Sekiranya orang disiksa di dunia ini saja, tidak usah di dalam kubur, itu luar biasa menyengsarakannya, apalagi di dalam kubur. Seandainya seseorang tidak usah disiksa di dalam kuburnya,
Ketika dia dimasukkan di dalam kubur, dihidupkan saja sebagaimana dia hidup di dunia ini. Itu sudah cukup menyiksa. Di tempat yang sempit, gelap, tidak ada setitik cahaya pun sendirian. Itu sudah cukup menyiksa, apalagi sampai diazab di dalam. Oleh karena itu, hadirin rahimahullah, jangan pernah seperti Allah, jangan pernah tinggalkan doa ini di dalam sholat yang kita kerjakan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafur. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.